2 hari 3 malam di karantina gitu. Iya. Ada gak sih hal yang mengerikan, mungkin lebih mengerikan gitu di di dalam organisasi yang akan kalian jalani? Kalau misalnya kita ikut organisasi, emang kita bakal sesibuk itu, tapi kita bakalan nggak terasa tentang capeknya, karena kita kumpul bareng teman-teman kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Nurul Nurjana, di Ngos-Ngosan. Ngobrol-ngobrol santai. Sobat UHS, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang begitu spesial ya. Siapa tuh? Di sini ada Kang Muhammad Rizky Ramdhani Al-Afdal. Sering disapa dengan Kang Afdal, betul kan? Betul. Sekali. Nah, beliau merupakan Duta Muda Jawa Barat. Wow, mantap. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing tentang apa sih Duta Muda itu. Mungkin sobat-sobat UHS belum pada tahu apa itu Duta Muda, dan kita akan membahas tuntas bersama Kang Afdal. Nah, tapi kan sebelumnya mungkin teman-teman atau sobat UHS pengen kenalan dulu sama Akang. Jadi akan bisa perkenalkan nama Akang atau akan dari jurusan mana gitu. Oke, boleh. Oke, sebelumnya terima kasih ya Teh udah mengundang saya dan juga teman-teman semuanya udah mengundang saya di UHS TV ya, betul ya, di acara mas-masan. Oke, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri ya Teh. Nama aku Muhammad Rizky Ramdhani Al-Afdal. Teman-teman semuanya bisa manggil aku Afdal ya. Saat ini aku kuliah di Universitas Universitas Bandung sama kayak tetehnya nih. Iya. Di aku itu pendidikan lulus pada SMA dan alhamdulillah pada beberapa minggu kemarin sih sebenarnya aku mengikuti salah satu ajang pageant tingkat Jawa Barat dan alhamdulillah aku berhasil mendapatkan Duta Muda Jawa Barat dan prestasinya itu menjadi Duta Muda Intelijensia dan juga top 8 Duta Muda Jawa Barat 2025. Nah, kan tadi kan Akang itu dinobatkan menjadi Duta Muda Jawa Barat. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu Duta Muda. Boleh Teh, aku jelasin sedikit. Jadi menurut pandangan aku Duta Muda Jawa Barat ini salah satu ajang pageant atau seperti Jawa Barat itu yang ada di Jawa Barat dan itu diberikan oleh PT Wilson Simple Group yang dimana di dalamnya itu menaungi para pemuda atau pemudi yang ada di Jawa Barat untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat dan bisa membantu masyarakat, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga di Duta Muda Jawa Barat ini memiliki 5 program kalau nggak salah ya. Yang pertama itu tentang lingkungan, kebudayaan, pariwisata, terus pendidikan serta kepemudaan. Nah, itu 5 aspek yang ada di Duta Muda Jawa Barat, dan itu dengan kita sebagai Duta Muda Jawa Barat bisa mengimplementasikan kelima program tersebut seperti itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu pas ikut Duta Muda Jawa Barat mengambil advokasi tentang pendidikan dan juga kepemudaan. Luar biasa banget ya sobat UHS. Dan juga kita sudah melihat bahwa beliau itu orang yang sangat luar biasa gitu. Terlihat dari skill public speaking-nya yang lancar. Nah, Kang Afdal, organisasi apa saja sih yang pernah Kang Afdal ikuti? Oke, ini sebenarnya aku pernah mengikuti beberapa organisasi itu baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Nah, kalau nggak salah aku pernah 2023 lalu
ya di luar kampus mengikuti Pasang Giri Mojang Jajaka Kabupaten Bandung 2023 dan alhamdulillahnya aku mendapatkan dinobatkan sebagai duta desa wisata Kabupaten Bandung 2023. Ya, dan untuk di dalam kampus juga ya sempat mengikuti beberapa organisasi seperti dari IHS, terus sebagai Kominfo, terus di KMP, PGSD, di mahasiswa produk kreatif sebagai sekretaris. Kalau sekarang menjabat 2 periode. Alhamdulillah. Jadi Kang Adnan ini selain aktif di luar, beliau juga aktif di dalam kampus. Nah, Kang Adnan kenapa Kang Adnan ada keinginan atau apa ya? Dengan banyaknya organisasi yang akan ikuti itu. Bagaimana sih cara Kang Adnan membagi waktu gitu? Baik itu di organisasi di luar kampus atau di dalam kampus. Oke. Untuk awalnya sih keinginannya ya dari diri sendiri sih pengen ikut itu dan mungkin aku lebih suka orang itu bermasyarakat dan itu salah satu menurut aku salah satu peluang untuk bisa nih aku ikut ini dan bisa aku mengkontribusikan diri aku untuk masyarakat. Dan juga untuk masalah waktu antara kuliah dan juga mengikuti organisasi beberapa organisasi itu alhamdulillah sampai saat ini masih bisa apa ya apa sih namanya itu apa ya gimana ya menurut aku bisa Manage iya banyak betul ya, gitu. manage gitu waktunya di antara perkuliahan sama berorganisasi di luar dari kampus kayak gitu. Kan bisa nggak sih menceritakan gitu ya buat teman-teman atau sobat-sobat UHS pengalaman organisasi akan gitu yang segitu banyaknya gitu. Pasti kan ada sukanya, ada dukanya, dan teman-teman atau sobat UHS pengen tahu gitu pengalaman akan mengikuti berbagai organisasi. Oke, untuk suka dukanya sendiri, saya untuk sukanya ya kita bisa menambah relasi juga sama teman-teman baru. Aku juga bisa kenal teman-teman baru yang ada di kota atau kabupaten se-Jawa Barat gitu kan. Alhamdulillah itu bisa berbaur gitu ya, alhamdulillah. Terus untuk dukanya sendiri yang mungkin harus kayak meskipun waktu itu karantina ya cuman 3 hari 2 malam ya atau skill 3 hari 2 malam tapi dukanya tuh kayak kita harus kehilangan teman kita gitu kehilangan teman kita jadi yang asalnya kita tuh bareng-bareng jadi kita malah jadi masing-masing bertugas sebagai mestinya mereka kayak gitu jadi lumayan susah sih untuk apa ya kayak apa sih mengatur lagi itu Kan tadi aku sempat bilang 2 hari 3 malam di karantina gitu. Iya. Ada gak sih hal yang mengerikan, mungkin lebih mengerikan gitu di dalam organisasi yang akan pernah jalani? Untuk hal yang mengerikan sih pertama ya kalau aku sih lebih ke seniornya sih, cuma yang bikin deg-degan, hal yang bikin ngedeg-degan tuh kita kan dinilai ya sama senior, sama juri, nah itu yang bikin aku ngerasa deg-degan, aku takut kayak aku nilainya takut kecil, atau dikurangin poinnya atau gimana, nah itu yang Banyak ketakutan ya kan ya? betul banyak banget ketakutan gitu, makanya kayak aduh takut banget nih kalau misalnya aku ngelakuin satu aja kesalahan kayaknya fatal gitu. Yang bikin aku agak sedikit takut sih. Berarti ada kompetisi gitu kan ya? Betul. Ada kompetisi. Mungkin aku bisa diceritakan gitu, pengalaman Akang pas awal interview atau gitu ya, dan bisa dinobatkan menjadi Duta Muda Jawa Barat. Oke. Untuk pertamanya sih aku itu iseng-iseng sebenarnya aku iseng-iseng nih daftar. Iseng-iseng berhadiah. Iya betul, iseng-iseng berhadiah. Awalnya sih kayak
apa sih ini Duta Muda Jawa Barat gitu. Setelah aku cari tahu nih ya di Instagram, jangan lupa follow Instagramnya Duta Muda Jawa Barat. Duta Muda Jawa Barat. Oke. Ingat ya teman-teman, harus di follow. Nah itu, nah yang pertama itu iseng-iseng kayak aku kayak nyari tahu nih apa ini Duta Muda Jawa Barat. Pas itu ya udah aku iseng daftar, tiba-tiba tes tulis ya, Hamin satu aku udah daftar, tiba-tiba besoknya tes tulis. Itu aku nggak mempersiapkan apa-apa. Aku tidak mempersiapkan apa-apa. Itu tuh materinya banyak banget tentang 5 aspek yang tadi aku jelasin kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tuh masya Allah itu aku keterima berapa semifinalis gitu ya, berapa orang gitu. Pokoknya ada 40 lebih lah semifinalis. Terus di situ aku diwawancara, baru ada di interview online melalui wawancara online. Dan di situ ya aku jadi vokasi aku ya tentang tadi pendidikan dan juga kepemimpinan. Jadi itu alhamdulillahnya dan masya Allah kepilih di 29 finalis. Ada 29 finalis. Dan di situ aku menjalani prakarantina di karantina satu dan kedua itu banyak banget materi, masya Allahnya banyak banget dikasih pematerian dari berbagai speaking, terus problem solving, dan pokoknya pendidikan, wisata, terus personal branding dan lain-lain. Sampai akhirnya ke hak karantina beberapa minggu kemarin. Nah, kebetulan seru banget lah pokoknya pas karantina itu ya, ada di interview, terus kepo dan banyak masih banyak karantina. Nah, kalau perbedaan yang akan rasain ketika ikut organisasi dan nggak ikutnya gitu, nggak ikut organisasi, atau kita tuh merasa kayak ikut organisasi, tentu ya kita merasa mungkin banyak banget kegiatan di luar yang kadang kita juga susah buat bagi waktunya. Tapi kalau misalkan nggak ikut organisasi, kadang kita juga mikir ngerasa gitu kalau kita itu diam-diam aja gitu di rumah. Nah, kalau yang akan ngerasain itu apa sih? Ikut organisasi dan gak ikut organisasi. Oke, yang aku rasain kalau misalnya aku ikut organisasi, yang pastinya yang pertama namanya relasi dan dia betul namanya sertifikat. Kedua, dia personal branding kita menjadi lebih naik lagi kayak gitu. Soalnya apa? Karena kalau misalnya kita ikut organisasi, emang kita bakal sesibuk itu, tapi kita bakalan nggak terasa tentang capeknya karena kita kumpul bareng teman-teman kayak gitu. Beda kalau misalnya kita nggak ikut berorganisasi, kayak mau sih di rumah gabut gitu kan, nggak ada kerjaan, kayak ya udah kayak misal kupu-kupu kuliah pulang kan gitu kan biasanya kayak gitu. Makanya kayak nggak ada apa ya, nggak ada apa sih, nggak ada, menurut aku nih nggak ada gunanya gitu kalau di rumah terus gitu ya. Tapi kurang produktif maksudnya itu. Tapi kalau misalnya kita ikut organisasi, selain kita ya nambah relasi, mungkin kita bisa nambah ya, buat kita nyari lowongan pekerjaan kayak gitu. Karena mungkin dengan namanya relasi kita bisa tahu nih orang ini kerja apa, kayak influencer dong kayak Iya, gitu. benar. Nah kayak gitu kalau misalnya ikut organisasi itu sebenarnya Iya. yang aku rasain ya. Kalau di ujung tahun 2024, pembelajaran apa sih yang akan dapatkan ketika ikut berorganisasi? Pembelajaran selama berikut organisasi yang pertama, insight kita pokoknya apa ya, aku bingung ya. Soalnya terlalu banyak banget ya ikut organisasi, jadi bingung. Tapi intinya aku bisa kenal banyak orang, bisa Menerima banyak ilmu. Yang kedua itu, yang ketiga apa ya, jadi kita tahu nih kayak organisasi itu seperti ini gitu ya, ini organisasi itu. Terus yang keempatnya mungkin kita lebih banyak pengumuman gitu. Kalau plan akan di tahun yang akan datang 2025 ini apa sih
apakah akan terus mengikuti banyak organisasi atau ya udah deh di tahun ini aku kayaknya istirahat dulu aja gitu. Oke. Plannya itu apa sih kan? Untuk plan di 2022 Iya. aku mau menjalani dulu vokasi aku sebagai pemuda Indonesia di Jawa Barat, belum ya di bidang pendidikan dan juga pemudaan itu karena 1 tahun ya lumayan ya, dan juga mungkin dari beberapa organisasi yang dulu sama ada juga yang belum realisasikan gitu ya mengenai advokasi yang aku buat gitu. Ya paling ya aku mau menjalankan 2 advokasi aku, dan juga kalau untuk di kampus aku paling ya memfokuskan diri aku untuk fokus dulu berkuliah kayak gitu. Karena kuliah itu tetap menjadi nomor Iya, satu ya betul, kan? nomor 1. Apalagi kayak aku sekarang semester 5 mungkin udah banyak kesibukan banget dari mulai kayak aku harus mikirin gimana nyusun skripsi yang baik dan benar gitu kan. Iya, Udah iya, pusing iya. banget gitu. Ya makanya mungkin dari plan di tahun 2025 ya mungkin aku mau membereskan dulu semua advokasi yang udah aku tentuin, udah aku planning gitu ya, dari organisasi A sampai B terutama ini bisa menjadi Jawa Barat, dan juga kalau untuk di kampus ingin fokuskan sebagai ya kuliah. Motivasi atau dorongan apa yang disarankan Akang untuk orang-orang yang kurang produktif atau pasif gitu kan, untuk ayo dong ikut organisasi, karena pasti aja ada di kampus itu yang namanya mahasiswa kupu-kupu gitu. Biar mahasiswa kupu-kupu ini tuh nggak terus kupu-kupu terus gitu, nggak kuliah pulang, tapi mereka pun ikut merasakan apa kesenangan atau suka duka di organisasi. Oke. Paling mesin dari aku ya mahasiswa yang mungkin udah aktif ya. Iya. Mungkin mereka tuh ada keinginan untuk berorganisasi, tapi mungkin yang aku lihat dari beberapa yang aku pernah lihat mahasiswa yang tidak aktif gitu. Kenapa memilih organisasi? Ya mungkin karena dia kurang pede atau kurang percaya diri gitu ya, kayak paling kalau ditanya itu kenapa lagi ikut organisasi, aku mau percaya diri, aku bisa. Nah, maka dari itu pesan dari aku, jangan insecure ya. Insecure itu harus dilawan dari mulai diri sendiri, terus mulai percaya diri dengan apa yang kamu punya kayak gitu. Meskipun kamu ada kekurangan, pasti kamu juga ada kelebihan. Nah, kelebihan itu yang kamu harus pakai di dalam bentuk apapun. Nah, gitu intinya yang pertama percaya diri, lawan rasa percaya diri itu, dan juga lawan rasa insecure. Benar banget. Jadi percaya diri dan lawan rasa insecure itu. Nah, kan ada nggak sih menurut Akang rekomendasi organisasi untuk menambah relasi gitu? Oke. Buat sobat-sobat UKS. Sebenarnya banyak sih ya rekomendasi organisasi yang menambah relasi. betul. Itu balik lagi ke diri kalian ya, sebagai diri kalian, aku sebagai mahasiswa, teman-teman semuanya. Balik lagi ke diri kalian, passion kalian di bidang apa, coba ikutin. Itu prinsip aku. Passion aku di bidang nyanyi atau di bidang kemasyarakatan, ikut duta ini, ikut ajang-ajang ini dan segala macam, itu ikutin sesuai passion kamu. Kayak gitu. Nah, paling dari aku gitu sih, ikut passion aja. Atau mungkin ya kan ya, kita itu bisa memulai dari hal yang paling dekat aja gitu di kampus gitu. Ikut organisasi-organisasi yang ada di kampus aja dulu gitu. Kalau misalkan belum berani nih kalau keluar untuk ikut organisasi, kita bisa ikut organisasi yang ada di kampus aja gitu. Jadi sebetulnya jangan pernah takut buat ikut organisasi. Betul banget. Karena ya menurut aku, kalau misalnya kalian yang masih kurang percaya diri atau pengen dia ikut organisasi, ya udah ikut dulu di kampus aja. Minimal himpunan mahasiswa atau enggak UKM, itu bisa menambah relasi juga teman-teman, bisa kenal sama teman-teman beda prodi gitu kan, ya sebelum mau keluar gitu. Nah, saran dari aku ya mungkin ikuti dulu aja organisasi yang ada di desa dulu. Itu menurut aku ya. Kan last pertanyaan nih, gini aja kan, aku bisa
berikan motivasi buat teman-teman atau sobat HS agar terus kayak akang tadi percaya diri dan lawan rasa insecure. Oke, paling pesan dari aku tetap semangat ya buat kalian. Terus ya yang tadi aku ucapin juga semua, percaya diri itu penting dan itu harus dan juga lawan rasa insecure kalian. Kalau misalnya kalian ada keinginan, lakukan sesuai dengan passion kalian. Mari kita keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya kamu sudah nyaman dengan apa yang kita lakukan, semangat terus, pokoknya jangan berjuang terus, harus percaya diri. Pokoknya itu konsisten dia satu. Pokoknya jangan ini semua. Ya, gitu aja sih dari aku mah gitu. Iya kan ya. Iya. Jadi teman-teman ingat katakan Afgan tadi harus percaya diri. Jadi dimulai dari itu aja. Rasa insecure semua orang itu teman-teman pasti ada yang namanya rasa insecure. Bener Bahkan nggak? aku juga Tuh kan? sama gitu, kayak dulu nih ya, kayak aku insecure banget, kayak aku bisa nggak ya ikut ini, ikut itu. Tapi aku ngelakuin rasa diri insecure ini, Iya. kayak ya udah apapun bisa, pasti bisa gitu. Kalau misalnya kita lakuinnya, ya udah aku ikhlas aja, aku bisa kok ngejalaninnya gitu. Yakin, yang pertama yakin aja bahwa diri aku tuh bisa gitu buat maju gitu. Afgan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak udah main-main ke sini. Iya, sama-sama. Udah sharing-sharing berbagi ilmu sama sobat-sobat UHS. Teman-teman sobat UHS, nantikan episode-episode selanjutnya di Ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santai. Woi. Dan saya Afgan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.